Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, jangan kaget ya, karena ada yang sedang merencanakan sesuatu hal terjadi dalam kehidupanmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak, bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Oke, bacanya juga bisa resonate, bisa tidak. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Page of Swords, ada Judgment, Knight of Cup, ada Four of Wands, dan di sini ada Nine of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Oke? Ada Page of Swords di sini. Saya merasakan di sini sepertinya kamu perlu berhati-hati ya. Perlu waspada, karena kayaknya ada yang sedang merencanakan sesuatu hal menimpa kamu, terjadi dalam kehidupan kamu. Entah itu di sini ada fitnah, ya mungkin bisa saja kamu dituduh melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kamu lakukan, yang membuat hidup kamu cukup terguncang. Kamu nggak pernah menyangka, kamu nggak pernah menduga, ya mungkin orang terdekat atau orang yang kamu kenal justru bisa saja membohongi kamu, mengkhianati kamu, atau mungkin di sini sesuatu hal yang dituduhkan kepada kamu yang kamu tidak melakukannya. Jadi penting untuk kamu berhati-hati. Atau ada yang mengadu domba di sini, ada yang bermuka dua, ada yang berpura-pura baik tapi ternyata penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan. Artinya ini bisa tentang terjadi dalam karir, pekerjaan kamu, lingkungan pekerjaan kamu, bisnis, atau pertemanan. Ada yang kayaknya memang menginginkan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kamu. Dan kamu rasa ini adalah sesuatu hal yang tidak kamu inginkan ya. Peristiwa ini ya, kamu nggak nyangka aja ini terjadi dalam kehidupan kamu. Dan inilah yang membuat kamu sepertinya harus lebih berhati-hati, lebih berpikir untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang terjadi nantinya. Karena ini bisa tentang ada persaingan ya, ada persaingan yang tidak sehat. Ya mungkin salah satu dari mereka ingin melihat keterpurukan, kehancuran dalam kehidupan kamu. Jadi penting untuk kamu lebih waspada terhadap orang yang mungkin baiknya berlebihan, nggak masuk akal, sesuatu hal yang terlihat dibuat-buat. Nantinya kamu akan lebih bisa peka untuk merasakan hal-hal seperti itu. Entah itu dalam sebuah hubungan, ada orang ketiga yang justru orang terdekat yang justru merampas kebahagiaan kamu, merampas pasangan kamu. Oke? Kita tidak pernah tahu ya. Bisa saja hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi penting untuk kamu berhati-hati terhadap ya ada aja kayaknya sesuatu hal yang akan
ya membuat kamu terpuruk nantinya. Jadi penting untuk kamu lebih berhati-hati, mawas diri dalam circle pertemanan. Artinya jangan terlalu percaya terhadap sesuatu hal yang baiknya itu berlebihan, tapi ternyata manipulatif. Oke? Ada judgement di sini dan saya merasa di sini kamu sudah lebih sensitif ya. Kamu sudah lebih ya mengintrospeksi atau mengevaluasi terhadap ya pertemanan atau hubungan. Kamu mulai berpikir apakah ini akan banyak membawa kebaikan untuk kamu atau hanya membawa banyak masalah. Kamu sudah lebih mengintrospeksi hal itu, lebih mengevaluasi karena mungkin ada yang mendekat. Ada yang mendekat entah itu mau temenan sama kamu atau pengen jalin hubungan asmara sama kamu. Dan itulah hal yang membuat kamu lebih mengevaluasi, lebih berhati-hati, lebih selektif dalam apapun, entah dalam pertemanan atau dalam sebuah hubungan. Artinya kamu lebih selektif, oke? Lebih berhati-hati terhadap apa yang ingin kamu putuskan, apa yang ingin kamu pilih dalam hidup ya. Artinya itu adalah bentuk dari perlindungan diri kamu ya. Dan ada juga di sini yang mungkin seseorang yang mendekat kelihatannya biasa saja. Kelihatannya mungkin kalau lihat dari satu sisi ya mungkin dari sisi kamu berpikir negatif, tapi ternyata setelah dijalani banyak hal-hal yang baik yang dia berikan kepada kamu. Jadi jangan melihat seseorang itu hanya dari penampilan luarnya saja, jangan melihat seseorang itu hanya dari satu sisi, tapi lihat orang itu dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lihat tentang apa yang terjadi di masa lalunya, tetapi lihat apa yang akan dia lakukan untuk ke depannya. Oke? Dan ternyata orang yang kamu nggak sangka, kamu nggak duga, ternyata mengarahkan kamu kepada hal-hal yang baik di sini. Yang justru bisa melindungi kamu. Karena hal inilah yang kayaknya memang kamu butuhkan saat ini, kamu harapkan saat ini. Sosok yang apa adanya, sosok yang nggak banyak kata-kata atau janji-janji, tetapi lebih kepada pembuktian, kepada sesuatu hal yang dia ingin berikan kepada kamu. Dan sepertinya seseorang ini banyak hal positif yang akan dia berikan kepada kamu, hal yang nggak pernah kamu duga. Artinya ada dulunya ya mungkin orang yang penampilannya luar biasa, tapi itu bisa saja menipu mata kamu. Tetapi di sini ada yang penampilannya ya mungkin awalnya kamu berpikir negatif, tapi ternyata setelah dijalani ada kenyamanan, ada kedamaian yang kamu rasakan. Jadi penampilan seseorang itu tidak selalu mencerminkan kepribadiannya ya. Jadi penting untuk kamu menjalani, oke? Ya mungkin berteman dulu, karena bisa saja banyak kebaikan yang bisa dia berikan untuk kamu. Ada 4 of Wands di sini, saya melihat kamu mulai kayak menikmati hidup, mulai bisa menjadi diri kamu sendiri. Tidak mau terbebani dengan apa yang pernah terjadi dulunya, entah itu pernah difitnah atau dizolimi atau ada seseorang yang merampas kebahagiaan kamu. Tapi di sini semua itu sudah tidak terlalu kamu pikirkan atau tidak terlalu membawa trauma yang mendalam ya dalam kehidupan kamu. Ya kamu berpikir ya itu sesuatu hal yang ya dalam hidup selalu ada saja hal-hal yang tidak terduga ya. Ada saja peristiwa yang memang harus kamu hadapi, yang memang awalnya mengguncang hidup kamu, tapi apapun itu bukan alasan untuk kamu berhenti untuk melangkah. Itu bukan alasan untuk kamu ya mengakhiri atau berpikir kehilangan arah, bukan seperti itu. Tetapi justru hal-hal yang terjadi itu membuat kamu lebih berproses, oke? Lebih enjoy, lebih nggak mau terbebani atau nggak mau larut dalam sebuah kesedihan ya. Anggap biasa saja, anggap semua yang terjadi itu ya memang harus terjadi. Artinya kamu sudah di level kedewasaan yang tinggi ya. Artinya kamu sudah lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Karena dalam hidup selalu ada kejutan. Terkadang ada yang nyakitin, terkadang ada yang bikin bahagia. Tapi apapun semua itu kamu sudah lewati kayaknya. Kamu sudah bisa melewati masa-masa ya penyesuaian, transisi atau depresi. Kamu sudah melewati hal-hal itu. Kamu sudah mampu untuk membangkitkan kembali semangat kamu, meraih kembali mimpi kamu.
Artinya di sini ada harapan, ada keinginan yang akan bisa kamu wujudkan. Kamu sudah tidak mau dalam tekanan, kamu sudah tidak mau terlalu memikirkan yang hal-hal yang akan menambah beban dalam kehidupan kamu. Saat ini ya kamu berusaha untuk menikmati hidup, apa yang ada saat ini, apa yang kamu miliki saat ini, ya menjalani dengan hal-hal yang positif. Dan dengan begitu banyak hal yang nantinya akan berubah dalam kehidupan kamu. Jadi nggak mau terlalu memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Kamu berusaha untuk melewatinya itu dengan berproses dengan hal-hal yang membahagiakan. Oke? Kita lanjut. Di sini ada transformation, ada honoring your energy, sini ada emotional release, ada it's all good, dan di sini juga ada truth. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ini adalah perubahan masa transisi, penyesuaian dalam kehidupan kamu ya. Artinya banyak hal yang berubah dari dalam diri kamu, ya lebih dewasa, lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih tahu lagi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Artinya nggak mau memaksakan, nggak mau terlalu berambisi, lebih mengendalikan ambisi kamu. Karena bisa saja ambisi itu justru yang akan menjerumuskan kamu atau keinginan yang berlebihan. Artinya kamu mampu untuk mengukur kekuatan kamu. Oke, artinya kamu punya mimpi, tetapi kamu tahu mana yang bisa kamu wujudkan, mana yang bisa kamu gapai. Oke, artinya banyak hal yang telah berubah dalam kehidupan kamu ya, lebih dewasa. Ya mungkin banyak hal yang terjadi dulunya ya, mungkin tentang orang-orang terdekat yang justru membohongi kamu, mengkhianati kamu. Dari hal-hal seperti itulah kamu mulai tahu mana yang benar-benar tulus, mana yang hanya berpura-pura. Artinya banyak hal yang kamu pelajari. Ini tidak hanya yang terjadi dalam kehidupan kamu ya, tetapi mungkin apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar dalam lingkungan, dalam pertemanan, atau dalam keluarga. Kamu berusaha untuk mengambil atau memetik pelajaran dari semua yang pernah kamu lihat, yang pernah kamu dengar, apalagi yang pernah kamu alami di sini. Ada energi yang kayaknya positif ya. Kamu tidak berpikir apa yang terjadi itu justru akan menghancurkan semuanya, bukan seperti itu. Tetapi apa yang terjadi itu justru pembuka jalan untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik di sini. Ini artinya adalah energi yang positif yang datang kepada kamu. Bukan malahan kamu jadi uring-uringan, bukan malahan kamu nggak mau ngapa-ngapain, kamu kehilangan arah atau putus asa, bukan seperti itu. Kamu berusaha untuk melepaskan ya kemarahan, melepaskan rasa sakit atau dendam terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu, yang pernah zolimin kamu, yang pernah fitnah kamu. Kamu sudah melepaskan itu. Meski hal marah atau dendam atau benci itu hal yang wajar dalam hidup ya. Itu adalah sesuatu hal yang bisa melampiaskan sakit hati, oke, tapi kamu nggak boleh larut dalam hal-hal seperti itu. Lepaskan perasaan-perasaan seperti itu, karena justru hal itu yang akan menghambat langkah kamu untuk bisa mendapatkan hal yang lebih baik nantinya. Yakin semua akan baik-baik saja, berjalannya waktu, kamu akan sembuh, oke? Berjalannya waktu, semua akan baik-baik saja, ya. Ya memahami ya dalam perjalanan itu ada rintangannya, ada ujiannya. Tetapi apapun itu, apapun niat orang terhadap kamu, siapapun yang pengen nyakitin atau merusak kebahagiaan kamu, artinya di sini kamu akan mampu melindungi diri kamu karena kamu sudah lebih selektif. Kamu lebih membatasi, tidak akan membiarkan ya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang nggak jelas masuk ke dalam kehidupan kamu. Karena kamu nggak mau itu terulang lagi.
Kamu sudah mampu untuk mengendalikan diri kamu untuk tidak terlalu percaya ya, untuk tidak gampang dibohongi. Oke, untuk ya percaya seadanya tapi tidak sepenuhnya. Oke. Artinya itu adalah sesuatu hal yang lebih baik ya untuk kehidupan kamu. Ya, tetap waspada, hati-hati. Oke. Karena kita tidak pernah tahu, bisa saja hal itu terulang lagi atau bahkan sesuatu hal yang lebih menyakitkan itu kamu rasakan. Tapi apapun itu, saya melihat kamu sudah cukup kuat. Kamu sudah cukup bisa mengantisipasi, bisa memprediksi, lebih bisa untuk melindungi kehidupan kamu untuk kedepannya agar hal-hal itu tidak terulang lagi dalam kehidupan kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya saja dan buang negatifnya ya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang saat ini ya gelisah atau dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dilema, bingung harus memilih. Oke, ya mungkin ada masalah yang belum terselesaikan, ada pilihan yang sulit, atau bertahan atau melepaskan, atau apapun ya di sini. Dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk bisa bertahan, untuk tetap bisa menghadapi. Oke, karena memang mau nggak mau ya harus kamu hadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, apapun rencana seseorang ya hadapi. Yakin semua akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.